Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Nawasil darsana al-yawm. Al-an nahnu ma'a ad-dars al-jadid, yakni ad-darsu al-thalis. Alhamdulillah, sekarang kita udah sampai di bab yang ketiga ya, atau pelajaran yang ketiga, yaitu tentang beriman kepada Rasul. Sebelumnya kita telah mempelajari ya, apa makna iman kepada kitab, apa aja kitab-kitabnya, dan kepada siapa saja diturunkan kitab-kitab. Sekarang kita akan mengenal ya iman kepada Rasul. Ini dia bagian pertama, al-faslu awal, ta'riful iman bir Rasul. Bagian pertama yaitu pengertian atau ta'rif daripada iman kepada Rasul. Al-imanu bir Rasul huwa at-tasdiqu al-jazim. Makna iman daripada Rasul, ini dicatat ya, poin pentingnya. Iman kepada Rasul, bentar ya. Ini dia, Ustadz kasih tanda poin pentingnya. Semua juga di bukunya dikasih tanda. Iman kepada Rasul ialah at-tasdiqu al-jazim, yaitu kepercayaan yang kokoh ya, kepercayaan yang kokoh atau tidak tergoyahkan, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kepercayaan yang kokoh bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala arsala rusulan. Bahwasannya Allah ta'ala mengirim atau mengutus para rasul ya, minal bashar, daripada manusia, mubasyirina wa mundirin. Dengan apa? Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira akan surga dan peringatan tentang azab Allah dan neraka. Wa annahum shadiquna fima akhbaru bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya mereka itu shadiqun ya, benar, mereka itu jujur ya, shadiqun fima. Mereka itu jujur dalam memberitakan tentang apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Ana ulang ya. Pengertian iman kepada Rasul adalah kepercayaan yang kokoh, yang tidak ada keraguan, dalam kurung, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus atau mengirim para rasul daripada manusia. Jadi rasulnya dari manusia juga. Mubasyirin wa munzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa annahum, dan bahwasannya mereka itu shadiqun ya, benar-benar jujur ya, dalam apa-apa yang mereka kabarkan atau mereka beritakan ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ar-Rusul, ini dia makna Rasul. Tadi makna iman kepada Rasul ya, ini makna Rasul secara bahasa. Ar-Rusul jam'u Rasulun. Jadi Rasul itu jamak daripada Rasul ya, Rusul jamaknya banyak, Rasul cuma satu ya. Bimakna mursal, maknanya seseorang yang diutus. Ai mab'us bi iblagi syai'in, yaitu orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Wa arrafar rasul bi annahu, ini secara syariat atau istilah ya. Ini dicatat ini. Dan wa arrafar rasul bi annahu, dan pengertian Rasul adalah insanun zakarun hurrun. Seorang pria yang merdeka, artinya bukan budak ya, seorang pria yang merdeka. Auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'i, seorang pria yang merdeka yang Allah berikan wahyu
kepadanya dengan syariat. Artinya wahyunya itu syariat di dalamnya ya. Yang mana Allah berikan wahyu kepadanya berupa syariat. Nah, dicatat. Wa amarahu bitablighihi, dan Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikannya. Nah, dicatat. Nah, ya, Rasul, ana ulang, seorang laki-laki yang merdeka, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya sebuah syariat, dan Allah perintahkan kepadanya atau diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan wahyunya. Itu Rasul. Nah, kalau Nabi, ini dia. Wa amman nabi fahuwa insanun auha ilaihi bisyar'in. Nah, seorang ya manusia laki-laki yang merdeka, yang Allah berikan kepadanya syariat ya, atau yang Allah wahyukan kepadanya berupa syariat. Sawaun amara bitablighihi aulam yu'maru bitablighihi. Nah, kalau Nabi itu Allah berikan wahyukan kepadanya berupa syariat, tapi tidak wajib baginya untuk menyampaikan wahyunya tersebut ya. Ada yang ada yang menyampaikan, ada yang tidak. Nah, itu dia perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul, seorang pria yang Allah berikan wahyu, pria merdeka ya, berikan wahyu berupa syariat, dan wajib baginya untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak. Nabi itu diberikan wahyu, tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Atau juga pendapat lain mengatakan Nabi itu memakai syariat Nabi Rasul terdahulu. Adapun Rasul itu datang dengan syariat baru ya. Nah, ini dia fakulu rasulun nabi. Setiap rasul itu nabi. Akan tetapi walaysa kullu nabi rasulan. Tetapi belum tentu semua nabi itu menjadi rasul. Catat ya, semua rasul itu adalah nabi. Akan tetapi tidak semua nabi itu rasul. Kalau nabinya juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, berarti dia rasul. Kalau tidak menyampaikan wahyu, berarti dia seorang nabi saja. Yang walladzina dzakarahumullahu fil Qur'an kulluhum anbiya war rasul. Dan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu nabi-nabi dan rasul ya. Semuanya adalah nabi dan rasul. Kemudian wa qad tabayyana min hadza at-ta'rif anna rasul yattasifu bi sifati taliyah. Dari pengertian di atas, kita tahu bahwasannya seorang rasul itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, seorang rasul itu anna rasul insanun bashar min laham wa azm wa aqsab wa dam. Artinya yang pertama dicatat ini. Seorang rasul itu, poin pentingnya aja ya, seorang rasul itu manusia sama seperti kita, memiliki daging, memiliki tulang, memiliki aqsab, ini urat-urat atau saraf, wadam, darah, sama seperti kita. Ini firman Allah surah Al-Kahfi ya, ayat terakhir. Ini bukan kosong terbalik ya, 110 ini. Kita langsung ke syahidnya aja. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ini katakanlah sesungguhnya, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Tapi apa? Yuha ilayya. Saya diberi wahyu. Ini. Cuman Rasul itu diberi wahyu ya. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu Maha Esa, wahid ya. Fahum yakuluna wa yashrabuna wa yatazawwajuna wa yanamuna wa yamradun. Seorang nabi itu seperti kita, dia mereka itu alaihimussalam, mereka makan, mereka minum ya, sama, dan mereka yatazawwaj, menikah ya, dan tidur, dan bisa sakit juga. Wa yamradun wa la ya'lamuna minal ghaib illa ma at-tala'ahumullahu alaihi. Dan seorang nabi itu tidak mengetahui perkara gaib, tidak tahu ya, kecuali yang Allah wahyukan kepada mereka. Wal hikmah min kaunir rasul insanan basyaron. Ini dia hikmah daripada
bentuk nabi itu sebagai manusia atau wujud nabi itu sebagai manusia adalah fihi jami'u gharaizul bashar wa mutalabatuhuma an yakuna fihi da'watuhu wa af'aluhu wa akhlaquhu wa sulukuhu hujjat alaihima. Agar apa? Agar dakwanya nabi itu, hikmahnya ini ya dicatat, hikmahnya adalah agar dakwanya nabi dan perilaku nabi dan akhlak nabi serta suluk ya. Suluk ini apa namanya? Gerak-gerik atau tingkah laku ya, menjadi hujjah kepada kita. Wa an yatribu bi nafsihil masal ala istita'atihil basharin tatbiqu amarallahu bihi wa ti'aduhum ammana anha. Ini jadi apa namanya? Hikmahnya itu menjadi hujjah kepada kita. Seorang nabi itu sama seperti kita. Ya, manusia juga, makan juga, bisa mati juga, tidur juga. Supaya kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Nabi seorang manusia sama seperti kita makannya, mungkin banyak kita makannya daripada Nabi. Kenapa kita tidak bisa berbuat seperti perbuatan Rasulullah SAW? Beda kalau misalkan Nabi itu dari malaikat. Ini kita bisa berargumen ya, bisa beralasan kepada Allah. Kita tak mampu mengikuti seorang Nabi karena Nabi seorang malaikat. Makanya Allah jadikan Nabi itu dari manusia juga supaya tidak menjadi, kita nggak bisa protes sama Allah. Oh dia Nabi itu nggak bisa kita protes karena sama ya. Makan juga, minum juga, tidur juga. Kalau misalkan Nabi itu malaikat, nggak punya nafsu, tidak punya tidak punya keinginan makan, tidak mau tidak mau nikah, tidak mau ini, tidak mau itu, tidak punya keinginan untuk apa-apa. Boleh kita berhujah kepada Allah. Kita nggak bisa ikuti malaikat, soalnya dia malaikat, nggak punya nafsu. Kalau Nabi sama seperti kita manusia, ya. Mau hujah apa kita? Sama, ya. Punya nafsu juga, makan juga, tidur juga, dan lain sebagainya. Itu dia hikmahnya ya. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki Nabi ialah annahu dzakar fala yajuzu an yakuna unsa. Seorang Nabi itu adalah seorang pria. Dicatat ya, sifat yang kedua yang dimiliki Nabi ialah harus pria ya, atau laki-laki. Wa ala hadza ijma'ul ulama al-muslim, dan ini telah menjadi kesepakatan seluruh ulama muslim. Ini tidak ada perbedaan. Semua nabi itu sudah ditetapkan ijma', sepakat ulama bahwasanya nabi itu tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki ya, dzakar. Walam yahdus an Rasul tidak ada kita dengar di ayat di hadis bahwasannya perempuan itu menjadi nabi ya, tidak ada ya, semuanya semuanya pria ya. Wastiratu dzukura innama kana li anna risalah muhim masyaqqa tatlubul kafah wasafar wal haud al ma'arik wa tahmil masyawrajul adraka ala dzalika minal mar'a. Kenapa seorang rasul itu harus laki-laki? Karena masalah kenabian itu, risalah itu berat ya. Lihat Rasul, kalau antum baca ceritanya, disiksa, dianiaya, ketika sholat dilempar kotoran. Nabi juga ikut perang. Nabi kadang ada yang dibunuh, dikejar. Kalau perempuan ini, berat ya. Cobaannya Nabi itu berat. Dan yang ketiga yang harus sifat daripada Nabi ialah hurriyah, orang yang merdeka, bukan budak. Fala budak an yakuna rasul hurron. Seorang Nabi itu harus seorang Nabi atau Rasul itu harus seorang yang merdeka, tidak boleh budak ya. Li'anal ubudiyah mut'inun yat'anu bihil kufar ala Rasul. Soalnya ini bisa jadi tuduhan yang keji kepada Nabi ya. Soalnya budak itu pada zaman dahulu tidak dihargai oleh orang-orang kafir ya. Wa yugirun biha wa hada idafatu ilan. Ini dia harus penting ya, karena nanti kalau berat bagi Rasul kalau dia budak ya. Di samping dia menyampaikan risalah, dia juga harus melayani tuannya ya, atau majikannya. Dan yang keempat ini annahu auha ilaihi bisyar'i. Seorang nabi itu pasti memiliki wahyu ya, sudah diwahyukan kepadanya. Ini dia. Ini wahyu ada dua ya. Dalam kitab Ulumul Quran itu disebutkan bahwasannya wahyu itu ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari syaitan.
Nah, kalau yang orang-orang katanya dapat bisikan ini dia jadi nabi, dapat amalan-amalan aneh, itu pasti udah jelas dari setan ya, karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang kelima, tadi yang keempat, seorang nabi itu diberikan wahyu, dan yang kelima ialah annahu ma'murun bitablighi hadhir risalah. Nah, ini seorang rasul ya. Nah, rasul itu, kalau tadi yang keempat itu syarat nabi dan rasul, dan kalau yang kelima ini syarat khusus untuk rasul ya. Annahu ma'murun bitablighi hadhihi risalah. Nah, seorang rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah, ajaran-ajaran syariat yang diwahyukan kepadanya. Ilaman ursila ilaihim, kepada umat-umatnya. Nah, ini dia dalilnya Al-Maidah ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, balik ma unzila ilaik, sampaikan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada kamu, min rabbik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam taf'al fama balagta risalah. Jika kamu tidak menyampaikan wahyu itu, maka siapa yang menyampaikan risalahnya? Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.